Selamat pagi, Shalom. Mari kita bersyukur. Tuhan pelihara kita, Shalom. Bangun pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, katakan amin. Kita percayakan hidup kita pagi hari ini, kita mau menghadap Tuhan. Mari kita bernyanyi. Dari KJ8. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah? Hendak ku puji kau selalu, pada Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Shalom, katakan amin. Bangun pagi, mari kita menghadap Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Oh, tuntun aku ke Putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan Roh-Mu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu, dan ku ungkapkan dalam hidupku. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami bangun pagi, kami boleh berlutut kembali, kami bisa berdoa Tuhan. Kami akan disapa oleh firman Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus. Kuasa-Mu, penyertaan-Mu Bapa hadir. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa. Anak-anakku Bapa Sofia Reneyol anugerah istri hamba-Mu. Boleh datang menyembah Tuhan. Boleh bernyanyi bagi Tuhan. Lindungi kami Bapak, penyertaan Tuhan. Anakku Bapak, keluarga kami Bapak. Demikian juga keluarga yang mendengarkan acara ini Bapak. Dalam nama Yesus, ada anak, ada menantu, ada cucu, siapapun mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pakai alat ini. Saluran bagaimana firman Tuhan disampaikan. Terpuji Engkau Bapak. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasal yang ketiga. Ayat yang ke-12. Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Kita buka kitab kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita buka Android kita. Mari kita baca bersama-sama. Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta yang melakukannya dalam hidupnya. Shalom. Katakan amin. Siapapun saudara yang duduk mendengarkan acara ini, puji Tuhan. Tuhan pelihara kita. Katakan, penyakitku sembuh. Perkatakan, aku bangkit, ekonomiku tumbuh, aku sehat. Perkatakan pagi hari ini. Karena firman Tuhan memberi kita jaminan. Dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Karena itu sebagai orang pilihan Allah, apa yang mau kita lakukan? Sebagai orang pilihan Allah, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Kita sudah dipilih, kita sudah dikuduskan, kita sudah dikasihinya. Yang menguduskan kita adalah Allah. Kita anak yang dikasihinya. Ditolongnya kita. Lalu ada hal-hal yang harus mau kita lakukan ketika kita telah dipilih menjadi anaknya, pilihannya. Ada hal-hal yang harus mau kita lakukan ketika kita sudah dikuduskan, ketika kita sudah dikasihi. Dikuduskan itu apa? Tadinya kita hidup dalam dosa, tapi oleh Kristus memerdekakan kita. Oleh Kristus menyempurnakan, menebus dosa kita. Sekarang kita telah menjadi kudus.
Kita dipilih oleh Allah langsung. Seperti bagaimana Abraham dipilih oleh Allah. Ketika Abraham dipilih oleh Allah, Abraham tidak pernah jadi miskin. Ketika Abraham dipilih Allah, walau tinggalkan hartanya yang banyak, menuju tempat yang tidak benar, menuju tempat yang tidak jelas, tapi hartanya berlimpah setelah sampai di tanah yang telah ditentukan oleh Allah. Ketika kita dipilih oleh Allah, ada hal yang harus mau kita lakukan, yakni kita harus dikuduskan, dikasihani. Dikasihani itu apa? Diberikan kita kekuatan, bekerja, dikasihani kita, diberi kita kemampuan, diberi kita kesehatan, dikasihani apa? Dipulihkan hidup kita. Oleh karena itu, kata firman Tuhan, kenakanlah belas kasihan. Karena itu sebagai orang yang dipilih oleh Allah, kenakanlah belas kasihan. Kita harus bersedia berbelas kasihan. Berbelas kasihan itu apa? Mengasihi sesama. Berbagi dengan sesama. Apalagi? Kita harus memiliki sifat kemurahan. Maka kalau kita lihat dalam hidup kita sehari-hari, di tengah-tengah keluarga kita, ada sifat-sifat tertentu dari kehidupan anak-anak kita. Kalau kita lihat, ada 3 anak kita, 3 sifatnya. Contohnya, di rumah kita ada sifat misalnya begini. Sikap yang pertama, tidak sabar. Mengerjakan sesuatu mau cepat-cepat. Kalau minta sesuatu, maunya terus dikasih. Itu sifat yang tidak benar. Memaksa itu. Tidak ada kesabaran. Tidak ada ketekunan. Kalau sekarang. Gitu. Demikian juga meminta sesuatu. Makanan. Harus dikasih, dilayani. Kalau enggak, semua dicampaki. Semua dilempari. Itu tidak boleh. Memaksa. Namanya pun memaksa. Memukul bisa. Makanya di anak-anak kita ada sifat itu. Ada sifat lagi yang kedua. Ini. Dia nerima saja. Disuruh cuci piring. Cuci piring. Cuci. Yo, sapu rumah. Sapu. Yo, brus kamar mandi. Brus. Tapi ada juga anak-anak begini. Yo. Ya. Cuci piring. Ntar lagi. Yo. Cuci piring. Sampai nanti malam. Terus ya. Itu bukan nurut. Itu maksa itu. Bapak Ibu saudara-saudara. Yang ketiga, ada juga mungkin di rumah kita seperti ini. Pendiriannya tidak tetap. Sebentar A, sebentar C, sebentar D. Tidak tahu kita sifatnya. Tapi ketika kita sebagai orang pilihan Allah dan dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendahan hati. Kerendahan itu, hati itu apa? Lawannya kecongkakan. Rendah hati lawannya kecongkakan. Orang yang rendah hati itu kemana? Rendah hati itu mau mendengar orang lain. Mau belajar dengan orang lain. Apalagi kelemah lembutan. Kita kalau nggak mukul keras nggak bisa. Tapi salah lemah lembut, menyapa dengan benar, lalu sabar. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita belajar. Ketika kita dipilih menjadi anaknya, umat pilihannya, kita dikuduskan, kita dikasihani, mari kenakanlah belas kasihan itu, berbelas kasihan, bermurah hati itu, penuh kerendahan hati. Jangan menyombongkan diri. Jangan menjadi congkak. Jangan menjadi tinggi hati. Itu. Mari dengan ini hadirkan damai sejahtera. Maka hilang kesombongan, hilang kecongkakan itu. Kalau kita ada damai sejahtera,
Kristus yang memerintah dalam hidup kita. Maukah saudara hidupmu, rumahmu dipimpin damai sejahtera? Bukankah kita selalu bilang begini, shalom? Padahal kita belum tentu shalom. Kayak mengirim pesan WA. Hahaha. Padahal belum tentu kita hahaha. Kuek kita bilang balasan WA kita. Padahal belum tentu kita kuek. Itu canggih sekarang. Ketika kita katakan shalom, mestinya kita juga harus shalom. Jangan orang lain shalom, kita tidak shalom. Tapi alamilah, jadikanlah hidupmu umat yang dipilih, kenakanlah semuanya itu. Sehingga kita menjadi perkenan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Engkau yang pelihara kami. Engkau yang menguatkan kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang menata, Engkau menguatkan kami. Tutup bungkus kami Bapak, dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bernyanyi kembali nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Katakan amin. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Amin. Datang berkau, berilah musikmu bergaul. Angkatlah puji-pujian. Kembali kita bernyanyi. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Shalom. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaul. Angkatlah puji-pujian. Lipat tangan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus pagi hari ini kami bersyukur. Kami boleh bangun. Kami boleh mengawali pekerjaan kami berdoa. Mendengar firman Tuhan. Bahkan kami bernyanyi Bapak. Inilah doa kami, permohonan kami Bapak. Anak-anak kami secara khusus Bapak. Siapapun yang nonton acara ini, anak-anaknya. Rumah tangganya. Ekonominya, kebutuhannya Engkau menjamin. Kami juga berdoa Bapak bagi anak-anak kami yang sekolah. Anak-anak yang masih dalam kandungan ibunya sehat. Anak yang sekolah diberikan kepintaran. Anak-anak kami yang bekerja, Kau berikan pekerjaan baginya. Kau berikan karir yang baik. Ketekunan bagi anak-anak kami. Demikian juga kami berdoa bagi anak-anak kami, bagi rumah tangganya Tuhan. Siapapun yang mendengarkan acara ini Bapak. Jauh dari bara bahaya, belenggu perceraian, jauh dari sifat anak-anak kami. Tapi anak-anak kami punya sifat sabar. Tidak hanya sabar, penuh kemuliaan Tuhan. Anak-anak kami Tuhan, pelihara mereka, karirnya, pekerjaannya. Bahkan kami berdoa rumahnya Tuhan. Kami juga berdoa Bapak yang belum punya keturunan, pegang rahimmu. Perkatakan, dalam nama Yesus Tuhan, diberkati rahimku. Dalam nama Yesus Bapa, kami percaya Tuhan. Engkau berikan kami yang terbaik. Saudara kami Iti Waradi, keluarga Siregar, bahkan anaknya menantunya, sabar berpenantian, diberkati rumahnya. Kardinasto juga, lindungi mereka. Demikian juga Iti Waradi, bahkan Mariati Tondang. Demikian juga teman-teman kami yang lain, dalam nama Yesus. Ke dalam tanganmu juga kami serahkan Tuhan, jemaatmu KKI Sumut Mandala. Para keluarga-keluarga yang belum punya keturunan jemaatmu ini Tuhan. Siapapun namanya kami tak kuasa menyebut. Yang selalu datang ke gereja yang belum berketurunan Tuhan. Ada keluarga, diberkati mereka. Jamah suaminya, jamah istrinya Tuhan. Jamah mertuanya. Demikian juga kami berdoa Bapak. Lindungi seluruh jemaatmu yang berduka, keluarga Simatupang Baru Silitonga, anak-anak yang ditinggalkan Tuhan, yang belum berumah tangga, jamah mereka. Demikian juga kami berdoa Tuhan, buat Ibu Nurdiana Nainggolan, direncana mereka ke Sipirok Bapak, perjalanan mereka dilindungi Tuhan, selamat, sampai pulang juga selamat, jauh Tuhan mara bahaya apapun,
drivernya Tuhan selamat. Apa namanya, Bapa di surga. Kendaraan yang mereka bawa juga Tuhan. Terpuji ke Bapa dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa. Siapapun yang mendengarkan acara ini, kalau kau sakit, pegang penyakitmu, perkatakan, dalam nama Yesus aku sembuh. Perkatakan, kankerku sembuh, asam uratku sembuh, lambungku sembuh, sehat, ginjalku sembuh, darah tinggiku sembuh, asam uratku sembuh, kolesterolku sembuh, gula darahku sembuh. Perkatakan sama Tuhan, imani. Dalam nama Yesus, Tuhan pelihara, Tuhan menguatkan kami. Siapapun yang mendengarkan acara ini, kalau dia sakit, Engkau yang menyembuhkan dia. Demikian juga Tuhan, kalau ketika kami mau bekerja, diberkati kami di ladang, diberkati kami ternak, usaha, setiap jemaat. Ini doa kami Bapak, kami percaya tangan Tuhan memulihkan kami. Apapun penyakit dalam tubuh kami, dalam nama Yesus, sembuh. Janda dicukupkan hidupnya, lansia, duda, yatim piatu. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Yesus. Ada kuasa kemenangan, ada kuasa Kristus hadir pada pagi hari ini, mengawali seluruh pekerjaan kami. Kami berdoa, ampuni kami. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sempurnakan doa kami dengan doa berkat Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat beraktivitas.